Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah perjalanan kereta dibatalkan akibat kereta anjlok, uang tiket penumpang dikembalikan. Bus antar kota antar provinsi alami kecelakaan di Jalan Tol Semarang-Batang, 3 penumpang tewas. Mayat pria ditemukan di antara tumpukan sampah di Margorejo, Pati. Ungkap penyebab kecelakaan, polisi gelar olah tempat kejadian perkara di Tol Pemalang, Batang. Sementara sejumlah korban selamat dalam kecelakaan mulai dipulangkan ke kota Semarang. Dengan menggunakan 3D laser scanner dan drone, polisi hendak mengungkap penyebab kecelakaan bus wisata rombongan warga asal kota Semarang. Olah tempat kejadian perkara berlangsung tepat di kilometer 313 Tol Pemalang Batang pada Minggu siang. 3D laser scanner untuk merekam kondisi tempat kejadian perkara secara detail dan akurat, lalu drone untuk melihat lokasi kejadian dari udara. Rekaman ini memberikan gambaran dan pola kecelakaan. Nanti data ini yang kita dapat akan diolah oleh tim TAA, Traffic Accident Analysis, akan mendapatkan nanti penyebab terjadinya kecelakaan dari faktor manusia, kendaraan, jalan, dan yang lainnya akan kita cek nantinya. Ya masih butuh beberapa hari untuk mendapatkan hasilnya. Untuk supir masih berproses, kita sudah mulai periksa kemarin, sudah minta keterangannya, tapi masih dalam perawatan untuk kondisi itu. Sementara sejumlah korban yang selamat dari peristiwa kecelakaan mulai dipulangkan. Sebelum kembali ke rumah, seluruh korban didata terlebih dulu di kantor Kelurahan Bedan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Mayoritas warga masih menahan sakit dan trauma akibat peristiwa yang terjadi pada Sabtu kemarin. Seperti Siti Maimunah yang tak begitu ingat jelas bagaimana peristiwa kecelakaan terjadi. Jatuh saya buat apa ini itu, jadi saya jatuh itu tidak sadar. Ibu luka bagian apa yang dirasakan? Tidak luka, cuma sekarang merasakan sakit di sini. Dan yang ini karena saya salah satu itu, sampai itu itu aja kalau tidak tahu. Bus wisata membawa 33 penumpang berasal dari satu kelurahan yang hendak berwisata ke Guci, Tegal. Naas, bus yang mereka tumpangi alami kecelakaan hingga menyebabkan 4 orang meninggal dunia. Sementara 10 korban luka-luka termasuk sopir bus masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Siaga Medika dan Rumah Sakit Al-Ikhlas Pemalang. Kuncoro Wijayanto, Agus Hermanto melaporkan dari Pemalang dan Kota Semarang. Diduga karena tergelincir, bus antar kota antar provinsi mengalami kecelakaan tunggal di jalur tol Semarang-Batang pada Minggu malam. Akibatnya 3 orang penumpang tewas, sementara belasan lainnya mengalami luka. Arus lalu lintas di Jalan Tol Semarang-Batang tujuan Jakarta kilometer 354 di Desa Karanggeneng Minggu malam sempat diberhentikan petugas polisi dan pengelola jalan tol setelah bus berpenumpang mengalami kecelakaan tunggal. Bus bernomor polisi B7394 VJD ini berangkat dari Pati menuju Tangerang. Dalam perjalanan cuaca hujan deras. Bus diduga mengalami aquaplaning atau kondisi ban yang kehilangan cengkeraman pada permukaan jalan karena adanya lapisan air. Bus pun terguling menghantam pembatas jalan hingga keluar jalur lalu masuk ke dalam parit. Akibatnya 3 penumpang tewas dan belasan lainnya mengalami luka. Ya terasa belok-belok itu. Berarti sempat oleng. Iya. Itu berarti hujan deras waktu itu di sana. Itu terguling. Itu tadi bisnya penumpangnya banyak atau berapa, Bu? Penuh. Penuh. Arah mana? Dari arah mana ke mana? Ke Tangerang. Dari ke Tangerang. Ada 33 orang, di mana meliputi awak bus ada 3,
beserta sopir, cadangan sopir kernet 1. Kemudian yang meninggal ada 3 orang, kemudian yang luka ringan terdapat 18 dan sehat ada sekitar 9 orang. Sementara 12 penumpang lainnya yang mengalami luka-luka kini dirawat di Rumah Sakit Kalisari Rumah Sakit Kim. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Balap liar di Jalan Soekarno-Hatta Salatiga dibubarkan polisi. Pembubaran ini dilakukan karena banyaknya keluhan warga yang terganggu dengan aksi kebut-kebutan yang membahayakan keselamatan ini. Anak-anak muda melaksanakan kegiatan trek-trekan. Minggu dini hari lalu, Polantas dari Polres Salatiga melakukan pembubaran dan penjagaan dari aksi balap liar di Jalan Soekarno-Hatta. Polisi terpaksa berjalan kaki menyisir area pinggir jalan untuk mencari kerumunan anak muda yang hendak melakukan balap liar. Begitu dapat, langsung dibubarkan. Tindakan ini dilakukan polisi setelah banyaknya keluhan warga Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga yang merasa terganggu dengan adanya balapan liar. Selain itu, polisi juga melakukan pemeriksaan serta menilang kendaraan yang tidak sesuai aturan lalu lintas. Antisipasi kegiatan pencegahan balap liar di Jalan Pulutan. Dapat kita lihat situasi saat ini cukup sepi. Tadi sore memang sempat terjadi pengumpulan sebagian masyarakat ataupun remaja yang akan melakukan kegiatan balap liar, tapi sudah kita antisipasi untuk kita halau menghindar atau menjauh di tempat jalan sekitar Jalan Lingkar Salatiga. Razia balap liar yang dilakukan personel Satlantas Polres Salatiga ini untuk memberikan efek jera kepada para peserta balap liar agar tidak melakukan kebut-kebutan di jalan umum karena bisa merugikan warga sekitar. Yulanto melaporkan dari Salatiga. Seorang pria ditemukan tewas di rumahnya di Desa Sukoharjo, Pati. Mayatnya ditemukan di antara tumpukan sampah. Mayat seorang pria dibawa dari rumahnya yang berada di Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Pati, Sabtu siang. Saat itu, warga melapor ada bau busuk tercium sejak 4 hari terakhir. Ketika dicek, benar saja, korban ditemukan tak lagi bernyawa di rumahnya bersama tumpukan sampah. Memang benar ada korban, kayak saya cek di kolong mobil tidak ada tikus, terus saya lihat memang lalat itu mengarah ke kamar depan. Jadi saya curiga di situ mungkin korban sudah meninggal karena sudah sekitar 8 tahun si korban ini tidak pernah keluar kamar, tidak pernah keluar rumah. Keluar hanya ngambil pesanan makanan itu aja, itu masuk. Nah benar, setelah kita buka pintunya, di dalam banyak sampah dan korban ada di kamar depan. Hasil pemeriksaan awal, polisi tidak menemukan tanda-tanda penganiayaan. Selain itu, korban hidup sebatang kara sejak tinggal di perumahan ini. Tinggal sendiri. Jadi kita juga ini nanti mau mencari keberadaan dari keluarganya sehingga nanti kita bisa mengkomunikasikan ya terkait nanti tindakan selanjutnya. Ya, dan ada di ini kan mungkin dari pemeriksaan tadi kan sempat dilihat dari polisi, apa ditemukan tanda-tanda kekerasan ya? Untuk tanda-tanda kekerasan sebenarnya tidak ada dimungkinkan. Kemudian sudah meninggal perkiraan sudah sekitar 4 harinya. Mayat pria 50 tahun dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Suwondo, Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut. Arif Nur melaporkan dari Pati.